Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Hikmah Alam. Apa kabar semua sahabat-sahabat yang beriman? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dilimpahkan rezekinya serta dimudahkan segala urusannya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas ilmu ma'rifatullah atau ilmu mengenal Allah. Mengenal Allah yang biasa disebut dengan ma'rifatullah berasal dari kata ma'rifah dan Allah. Ma'rifah berarti mengetahui atau mengenal. Mengenal Allah bukan melalui zat Allah, tetapi mengenalnya lewat tanda-tanda kebesarannya atau yang disebut ayat-ayatnya. Mengenal Allah merupakan tahapan penting perjalanan diri manusia. Ma'rifatullah bukanlah mengenal zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Sebab, bagaimana mungkin manusia yang terbatas ini mengenal sesuatu yang tidak terbatas? Menurut Ibnu Al-Qayyim, ma'rifatullah yang dimaksudkan adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Ma'rifatullah tidak dimaknai dengan arti harfiah semata, namun dimaknai juga sebagai pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dekat dengan Allah, mengenalkan rintangan dan gangguan yang ada dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan ketika sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq ditanya mengenai ma'rifat yang ada pada dirinya, ia berkata, sangat mustahil ma'rifat datang bukan karena maunah Allah. Ia mengatakan bahwa ma'rifat tidak akan ditemukan pada panca indera manusia. Tidak ada ukuran. Ma'rifat itu dekat tetapi jauh, jauh tetapi dekat, tidak dapat diucapkan dan dinyatakan. Di bawahnya ada sesuatu. Dialah Allah, zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tiada sesuatu yang dapat menyamainya. Dialah zat yang suci, Allah Azza wa Jalla. Apa sajakah sarana mengenal Allah atau sarana ma'rifatullah? Yang pertama adalah akal sehat. Akal sehat yang merenungkan ciptaan Allah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan pengaruh perenungan makhluk atau ciptaan terhadap pengenalan Al-Khaliq atau pencipta. Seperti firman Allah yang artinya, katakanlah, perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Quran Surat Yunus ayat 101. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, berpikirlah tentang ciptaan Allah dan janganlah kamu berpikir tentang Allah, karena kamu tidak akan mampu. Hadis riwayat Abu Nuaim. Sarana yang kedua adalah para rasul. Para rasul yang membawa kitab-kitab yang berisi penjelasan sejelas-jelasnya tentang ma'rifatullah dan konsekuensi-konsekuensinya. Mereka inilah yang diakui sebagai orang yang paling mengenal Allah. Sarana yang ketiga adalah asma dan sifat Allah. Mengenali asma atau nama dan sifat Allah disertai dengan perenungan makna dan pengaruhnya bagi kehidupan ini menjadi sarana untuk mengenali Allah. Apa sajakah manfaat mengenal Allah atau ma'rifatullah? Sungguh pun Al-Quran berbicara tentang masalah akidah dan tauhid seperti halnya mengenal Allah. Namun Al-Quran bukanlah ilmu aqaid atau ilmu tauhid, karena masalah-masalah akidah dan tauhid tidak disusun secara sistematik sebagaimana halnya sebuah ilmu. Hal yang demikian sengaja dilakukan agar manusia bebas untuk mengembangkan nalarnya dalam mengenal Tuhan. Dan Al-Quran dengan caranya yang demikian itu, bahwa yang terpenting adalah bagaimana pengaruh dari mengenal Tuhan itu terhadap tumbuhnya akhlak yang mulia, moralitas yang tinggi, amal soleh, dan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan terhadap Tuhan. Hal ini sejalan dengan prinsip ajaran Islam yang menjunjung tinggi aspek moralitas dan amal soleh. Pertama-tama, kita beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Iman itu melahirkan tata nilai berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau Robaniyah, yaitu tata nilai yang wajib dijiwai oleh kesadaran bahwa hidup ini berasal dari Tuhan dan menuju kepada Tuhan.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Tuhan dan kita akan kembali kepadanya. Tuhan adalah pencipta semua wujud yang lahir dan batin, dan Dia telah menciptakan manusia sebagai puncak ciptaan untuk menjadi khalifahnya di bumi. Karena itu, manusia harus berbuat sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, baik di dunia ini maupun khususnya kelak dalam pengadilan ilahi di akhirat. Orang Muslim berpandangan bahwa demi kesejahteraan dan keselamatan mereka sendiri di dunia dan di akhirat, mereka harus bersikap pasrah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbuat baik kepada sesama manusia. Sikap berserah diri kepada Tuhan mengandung beberapa konsekuensi. Bagaimanakah cara bermakrifat kepada Allah? Untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua cara, yaitu yang pertama adalah dengan menggunakan akal pikiran dan memeriksa secara teliti ciptaan Allah yang berupa benda-benda, makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan yang beraneka ragam di alam semesta ini. Yang kedua adalah dengan mengetahui nama-nama Allah serta sifat-sifatnya. Dengan optimalisasi peran akal pikiran dan memakrifati nama-nama serta sifat-sifat Allah, maka seseorang akan dapat bermakrifat kepada Tuhan dan ia akan memperoleh petunjuk ke arah itu. Bagaimanakah pandangan ulama tentang makrifat? Al-Muhasibi berpendapat, makrifat harus ditempuh melalui jalan tasawuf yang didasarkan pada kitab dan sunnah. Al-Muhasibi juga menjelaskan tahapan-tahapan makrifat sebagai berikut. Yang pertama adalah taat. Taat adalah awal dari kecintaan kepada Allah. Menurut Al-Muhasibi, tampak dari ketaatan. Taat tiada lain adalah wujud konkret kecintaan seorang hamba kepada Allah. Kecintaan kepada Allah hanya dapat dibuktikan dengan jalan ketaatan, bukan sekedar ungkapan kecintaan semata lewat lisan. Mengekspresikan kecintaan kepada Allah hanya dengan ungkapan-ungkapan tanpa pengamalan merupakan kepalsuan semata. Di antara implementasi kecintaan kepada Allah adalah memenuhi hati dengan cahaya. Cahaya ini kemudian melimpah pada lidah dan anggota tubuh yang lain. Aktivitas anggota tubuh yang telah disinari oleh cahaya yang memenuhi hati merupakan tahap makrifat selanjutnya. Pada tahap berikutnya, Allah menyingkapkan khazanah-khazanah keilmuan, kegaiban kepada setiap orang yang telah menempuh kedua tahap di atas. Ia akan menyaksikan berbagai rahasia yang selama ini disimpan Allah. Terakhir, sampailah pada tahapan sebagaimana yang dikatakan oleh kaum sufi dengan fana yang menyebabkan baqo. Zunnun al-Misri berpendapat, sesungguhnya makrifat yang hakiki adalah bukan ilmu tentang keesaan Tuhan sebagaimana yang telah dipercayai oleh orang-orang mukmin. Ia juga bukan ilmu-ilmu burhan dan nazar milik para hakim mutakalimin ahli balaghoh. Akan tetapi ia adalah al-marifat kepada keesaan Tuhan yang khusus dimiliki para wali Allah, sebab mereka adalah orang yang menyaksikan Allah dengan mata hatinya. Maka terbukalah baginya apa yang tidak dibukakan untuk hamba-hambanya yang lain. Al-marifah yang ia pahami adalah bahwa Allah menyinari hatimu dengan cahaya marifah yang murni. Seperti matahari tak dapat dilihat kecuali dengan cahaya. Kedekatan hamba kepada Sang Rahman menafikan dirinya sendiri, lebur atau fana dalam kekuasaannya. Berbicara dengan ilmu yang telah diletakkan Allah pada lidah mereka, melihat dengan penglihatan Allah, dan berbuat dengan perbuatan Allah. Imam Al-Ghazali berpendapat, ma'rifat adalah mengetahui rahasia Allah dan mengetahui peraturan-peraturan Allah tentang segala yang ada. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali membedakan jalan pengetahuan sampai kepada Tuhan bagi orang awam, ulama, dan orang sufi. Oleh karena itu, ia membuat perumpamaan tentang keyakinan bahwa si fulan ada di dalam rumah, dengan mengikuti perkataan seseorang bahwa si fulan berada di rumah tanpa menyelidiki lagi. Bagi para ulama, keyakinan adalah ibarat si fulan di rumah, dibangun atas dasar ada tanda-tandanya, seperti ada suara si fulan walaupun tidak kelihatan orangnya.
Sementara orang arif tidak hanya melihat tanda-tandanya melalui suara di balik dinding. Lebih jauh dari itu, ia pun memasuki rumah dan menyaksikan dengan mata kepalanya bahwa si fulan benar-benar berada di rumah. Marifat seorang sufi tidak dihalangi hijab, sebagaimana ia melihat si fulan berada di rumah dengan mata kepalanya sendiri. Ringkasnya, marifat menurut Al-Ghazali tidak seperti marifat menurut orang awam maupun marifat para ulama. Tetapi marifat sufi dibangun atas dasar zauq rohani dan kasyif ilahi. Marifat semacam ini dapat dicapai oleh para khawas aulia tanpa melalui perantara langsung dari Allah, sebagaimana ilmu kenabian yang langsung diperoleh dari Allah. Walaupun dari segi perolehan, ilmu ini berbeda antara nabi dan wali. Nabi mendapat ilmu Allah melalui perantara malaikat Allah, sedangkan para wali mendapatkan ilmu dari ilham. Meskipun demikian, kedua-duanya sama-sama memperoleh ilmu dari Allah. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai penjelasan ilmu ma'rifatullah atau ilmu mengenal Allah. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita serta dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.